Bab 1003. Tidak ingin berhutang denganmu. Terima kasih. Audrey Han mengambil air hangat dan meneguknya. Suara manis asal Tiongkok terdengar di bandara. Tidak seperti di luar negeri, hampir semua komunikasi isyarat dalam bahasa Inggris. Meskipun terakhir kali pergi tidak lama, tapi ketika kembali kali ini, Audrey Han benar-benar memiliki perasaan yang begitu lama. Apa yang terjadi kali ini? Aku tidak melihatmu begitu banyak reaksi ketika kita terbang di pesawat sebelumnya. Gita sangat tertekan melihat mata Audrey Han yang penuh dengan kekhawatiran. Golden Ye yang duduk di sebelah Audrey Han, dengan tenang mengulurkan tangan untuk merapikan rambut berantakan di pipinya, lalu melepas mantelnya dan mengenakannya pada Audrey Han. Merasakan kehangatan, Audrey Han berbalik dan tersenyum pada Golden Ye sebelum menjawab pertanyaan Gita. Iya, aku pikir baik-baik saja sebelumnya, tetapi aku tiba-tiba merasa tidak nyaman kali ini. Mungkin karena bayinya tidak patuh. Setelah itu, dia mengelus perut bagian bawahnya, dan perasaan aneh datang dari perut bagian bawahnya, yang mungkin terkait dengan ketidakstabilan janinnya. Golden Ye mengerutkan kening, ayo pergi makan dulu, lalu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tidak perlu. Audrey Han menolak, aku jauh lebih baik sekarang, hanya saja aku sangat lapar. Sekelompok orang meninggalkan bandara dan memilih restoran untuk makan malam. Setelah Audrey Han selesai minum semangkuk sup panas, dia merasa jauh lebih baik. Sebelum dia memiliki reaksi lain, dia merasa mengantuk dan tidak dapat membuka kelopak matanya. Dan pada saat ini, Golden Ye di sampingnya tiba-tiba bertanya dengan suara lembut, apakah kamu memberitahu kakakmu saat pulang? Kakak. Audrey Han bereaksi keras, gawat, aku awalnya tidak bermaksud memberitahunya, karena ada terlalu banyak urusan di perusahaannya, tunggu setelah tenang baru memberitahunya, tapi akhirnya malah lupa. Kalau begitu nanti saja beritahunya. Golden Ye pergi untuk membayar, ketika dia kembali, dia melihat Audrey Han tertidur di atas meja. Gita mengatupkan mulutnya dan menjelaskan dengan lembut, Tuan Muda Golden, Audrey bilang dia sangat mengantuk. Sebelum aku membujuknya, dia sudah tertidur, atau... Sebelum sisa cerita selesai, Gita secara otomatis menariknya kembali. Karena dia sudah melihat Golden Ye mengangkat Audrey Han, menggendongnya, dan kemudian menatap Gita. Gita segera berkata, Tuan Muda Golden jangan khawatir, kamu bawa Audrey pulang untuk istirahat dulu, kami bisa pulang sendiri setelah makan sama dengan. Lagi pula, dia bukan wanita hamil, bahkan jika dia lelah, dia tetap bisa bertahan. Golden Ye mengerutkan bibirnya dan mengangguk dengan suara samar, nanti suruh Arthur Xiao mengantarmu pulang. Oke. Gita setuju tanpa sadar, dan merasa salah setelah mengiyakan, kenapa dia harus menyuruh Arthur untuk mengantarnya pulang, dia bisa pulang sendiri. Setelah Golden Ye membawa Audrey Han pergi, hanya Arthur Xiao dan Gita yang tersisa di meja makan. Gita hampir selesai makan juga, jadi setelah sekitar 1 menit, dia meletakkan sumpit dari tangannya, aku sudah selesai, aku pulang dulu, kamu makan saja perlahan. Setelah berbicara, dia dengan cepat bangkit dan mengambil kopernya sambil berjalan keluar. Siapa sangka Arthur Xiao juga berdiri. Aku antar kamu. Tidak, tidak. Gita melambaikan tangannya dengan penuh semangat, kamu tidak perlu mengantarku, aku bisa pulang sendiri. Mendengarnya, Arthur Xiao tidak bisa menahan cemberut, Gita, apakah kamu menghindariku? Gita. Gita masih tersenyum dan menyangkal, tidak, bagaimana mungkin aku menghindarimu, dan lagi untuk apa aku menghindarimu? Arthur Xiao berjalan beberapa langkah ke depan dan mendekatinya. Aura maskulin mengelilinginya seperti ini. Arthur Xiao menatap wajah putihnya. Ya, aku juga ingin tahu mengapa kamu menghindariku. Dia tiba-tiba menjadi begitu dekat, Gita merasakan hatinya tegang, dan tanpa sadar mundur selangkah ke belakang, kamu gila ya, mana mungkin aku menghindarimu. Kalau begitu biarkan aku mengantarmu kembali. Gita.
Intinya dia hanya ingin mengantarku pulang, kan? Ayo pergi. Arthur Xiao berkata sambil berjalan lurus ke depan. Dia membawa kopernya dan berjalan ke depan. Gita tersadar kembali dan dengan cepat mengikuti. Arthur Xiao adalah seorang pria. Dia membawa 2 koper di tangannya tetapi tidak seperti memakai banyak tenaga. Selain itu jalannya sangat cepat. Gita harus berlari kecil untuk mengejarnya. Saat akhirnya berjalan keluar, Gita mau tak mau memanggilnya. Arthur Xiao, berhenti. Arthur Xiao berhenti dan menatapnya dengan curiga. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengantarku pulang. Gita berjalan dengan marah, mengambil kopernya darinya, dan berkata, aku punya tangan dan kaki, lalu lintas juga sangat nyaman sekarang, aku bisa naik taksi, untuk apa kamu mengantarku pulang? Aku bisa pulang sendiri, tidak perlu merepotkanmu. Kamu tidak merepotkanku, kata Arthur Xiao dengan serak. Gita menguatkan suaranya, tapi aku tidak mau berhutang denganmu. Arthur Xiao terkejut. Apa kamu bisa mengerti maksudku? Suasana hatiku sangat tidak karuan sekarang, aku ingin menyesuaikan diriku sendiri, kuharap kamu bisa menjauh dari kehidupanku, kita hanya teman biasa. Teman biasa. Jelas itu hanya kata-kata sederhana, tetapi itu langsung mendorong Arthur Xiao ke jurang maut. Musim dingin ini sudah sangat dingin, tetapi sekarang tampaknya seseorang telah menuangkan air dingin dari awal, yang membuatnya menjadi sangat dingin. Melihat raut wajahnya yang tidak bagus, Gita mungkin juga tahu bahwa kata-katanya agak berat. Tetapi dia merasa bahwa jika dia tidak mengatakannya dengan lebih serius, mungkin Arthur Xiao tidak akan mengerti, jadi dia tidak menyesalinya sama sekali. Apa yang aku katakan, apakah kamu mengerti? Arthur Xiao kembali ke akal sehatnya, dia tersenyum tipis, tentu saja aku mengerti, biarkan aku mengantarmu pergi, untuk terakhir kalinya sebelum kamu mengatur suasana hatimu. Gita, apa yang baru saja aku katakan? Kamu sudah mengucapkan kata-kata ini ketika kamu berada di luar negeri. Meskipun itu bukan paragraf yang sama, aku mengerti maksudmu, atau kamu pikir aku orang yang tidak tahu malu? Aku tidak bermaksud begitu. Kalau begitu untuk apa menghindar? Meskipun bukan kamu hari ini, meski aku berjalan dengan seorang gadis lain, aku tetap akan mengantarnya pulang. Selain itu Tuan Muda Colden sudah bilang, ini termasuk dalam lingkup pekerjaanku. Entah kenapa, Gita selalu merasa bahwa dia mengucapkan kata-kata ini sepenuhnya untuk melegakan dirinya. Suasana hening selama setengah detik, dan Gita akhirnya mengangguk tak berdaya. Oke, kamu mau antar ya antar saja. Akhirnya, Arthur Xiao mengantarnya pulang dan langsung menuju ke pintu. Terima kasih telah mengantarku kembali hari ini, aku tidak menahanmu lagi, hati-hati di jalan, selamat tinggal. Bukannya Gita tidak sopan, tapi dia sama sekali tidak ingin menyambut Arthur Xiao ke dalam ruangannya. Dia menyeret koper untuk membuka pintu dan masuk, lalu menutup pintu dengan tangannya. Setelah menutup pintu, Gita bersandar di pintu dan memejamkan mata. Setelah itu, dia mengeluarkan ponsel dan membuka album foto. Dia menemukan foto Andri Han. Ujung jarinya yang putih dan indah berenang ringan di fitur wajah tampan pria itu, dan akhirnya mengklik bibir tipisnya. Andri Han, aku pulang. Bersambung.